Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sundari Bakri dengan NIM L0212011014 dari kelas Amdal Dasar-Dasar Amdal B dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni Rahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dokumen KA Andal yang berjudul Analisis Dampak Lingkungan Hidup Andal Reklamasi Pulau H luas sekitar kurang lebih dari 63 hektar di kawasan pantai utara Jakarta. Baik, langsung saja. Adapun latar belakang yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 tentang penataan ruang kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta, dijelaskan bahwa kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kawasan pengembangan lahan baru melalui melalui pembentukan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi pada perairan laut Teluk Jakarta dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan cara pengeringan lahan atau drainase. PT Taman Harapan Indah sebagai salah satu pengembang telah memperoleh persetujuan prinsip reklamasi Pulau H seluas kurang lebih dari 63 hektar dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan surat nomor 1277 atau 1794,2 tanggal 21 September 2012 dan persetujuan prinsip dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan surat nomor 543 per minus 1 1794,2 tanggal 10 Juni 2014 perihal perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi Pulau H atas nama PT Taman Harapan Indah. Adapun tujuan dari KA Andal, yaitu tujuan reklamasi dan penataan ruang kawasan Pantura Jakarta secara umum sesuai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang Pantura Jakarta yang sudah diakomodasikan ke dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030. Antara lain yang pertama, tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk menunjukkan kota Jakarta sebagai kota pelayanan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi dalam perkembangan dunia. Yang kedua itu, tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga, terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah. Yang keempat, mengendalikan pertumbuhan kota Jakarta ke arah selatan dan dengan demikian melindungi wilayah selatan Jakarta sebagai daerah resapan air. Adapun kegiatan atau aktivitas proyek yang dilakukan yaitu terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap prakonstruksi. Yang kedua, tahap konstruksi. Dan yang ketiga, tahap pasca konstruksi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap prakonstruksi yaitu penetapan lokasi proyek areal reklamasi Pulau H seluas kurang lebih dari 63 hektar sesuai dengan persetujuan prinsip reklamasi Pulau H dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 September 2012 dan perpanjangan persetujuan prinsip dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Juni 2014 perihal perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi Pulau H atas nama PT Taman Harapan Indah dan sesuai koordinat yang ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Adapun tahap konstruksinya yang pertama, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja OKAS, tenaga kerja yang akan ditempatkan di bedeng-bedeng atau kontainer dan di dekat lokasi tiga milik pangkat
meter pangkat 3 per hari dan secara rutin diangkut oleh mobil air kotor Sudin Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara atau swasta yang mempunyai izin BPTS, BPTSP. Selain itu, di lokasi bidang pekerja akan disediakan air PAM, listrik, dan kontainer sampah. Yang kedua, reklamasi, di mana pekerjaan reklamasi meliputi pengangkutan pasir hingga lokasi yang akan direklamasi, pengurangan pasir dan pembangunan tanggul. Aktivitas pengangkutan pasir dilakukan dari lokasi sumber material ujung menuju lokasi Pulau H menggunakan TSHD. Yang ketiga, mobilisasi alat dan bahan, di mana jenis alatnya yaitu penghampar atau penimbun pasir, pemuat tanah, alat penggali, alat pancang vertical drain, alat grading, alat angkut pasir, alat penghampar material, alat pembantu penghampar material, barge, kapal pembantu. Adapun tahapan dari pasca konstruksi, yang pertama itu keberadaan causeway. Setelah proses pembuatan causeway yang memerlukan pemeliharaan, hal-hal yang belum dapat dibahas dalam dokumen seperti koordinasi dengan kegiatan sekitar, Pertamina dan pelabuhan Muara Baru. Yang kedua itu keberadaan lahan reklamasi. Setelah proses pengurangan dan pekerjaan tanggul selesai, akan dihasilkan lahan hasil reklamasi Pulau H seluas kurang lebih dari 63 hektar dan tanggul. Kegiatan pembangunan di atas lahan hasil reklamasi Pulau H ini harus mengurus izin lingkungan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang ketiga itu demobilisasi peralatan, di mana sambil menunggu masa settlement lahan dilakukan pengembalian alat-alat berat yang telah digunakan dalam pekerjaan reklamasi. Adapun komponen lingkungan yang berdampak, yaitu dialog berkesinambungan bersama masyarakat sekitar yang diperkirakan akan terkena dampak langsung dan tidak langsung telah dilaksanakan dan hubungan dengan masyarakat sekitar akan tetap dipelihara. Menurut Joseph Mangondo Kabulo RW 6 RT 21 Jalan Taman Pluit Kencana Utara nomor 53 Pluit. Dampak negatif banjir ROB harus diutamakan. Antisipasi banjir pemukiman warga di daratan dan set pile pantai mix dengan program Pemda DKI, yaitu dengan membangun terlebih dahulu dengan tanggul raksasa yang pembiayaannya sudah jelas yang termasuk APBN dan APBD dan swasta. Adapun batas studi AMDAL, yang pertama itu batas proyek. Batas-batas proyek reklamasi Pulau H ini adalah perairan Teluk Jakarta seluas kurang lebih dari 63 hektar yang berbatasan dengan yang pertama itu sebelah utara, perairan pantai utara Jakarta sampai kedalaman 8 meter. Yang kedua itu sebelah timur, yaitu perairan kawasan Ancol. Sebelah selatan di mana kawasan Pantai Mutiara, sebelah barat terdapat perairan Muara Karang. Yang kedua itu batas ekologis. Batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana, usaha, dan kegiatan menurut media transportasi limbah, air, dan udara, di mana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Yang ketiga itu batas sosial, di mana batas sosial ini ditetapkan dengan membatasi batas-batas terluar dengan memperhatikan hasil identifikasi komunitas masyarakat yang berada di luar batas proyek dan ekologis, namun berpotensi terkena dampak yang mendasar dari rencana kegiatan. Oleh karena itu, batas sosial adalah batas proyek dengan pemukiman terdekat terdekat. Yang keempat itu batas administrasi. Batas administrasi adalah ruang di mana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Batas ruang ini dapat berupa batas administrasi pemerintahan atau batas konsesi pengelolaan sumber daya oleh suatu kegiatan.
Adapun penyusun dan tenaga ahli dalam dokumen AMDAL ini yang pertama Dr. K. Susanto K. MS, di mana dia itu jabatannya ketua tim, keahliannya biologi, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, S2 dan S3 ilmu lingkungan. Yang kedua itu Insinyur Merdeka Simbolon sebagai anggota, di mana keahliannya itu fisik kimia. Yang ketiga itu Dr. Andes Yeremia R. Tejamin MSI. Dia jabatannya sebagai anggota, keahliannya kualitas udara. Yang keempat itu Dr. Urif Rahmani MSI. Eh, Jabatan anggota, keahlian sosial ekonomi, budidaya dan perikanan. Yang kelima Iswanto Eskom, di mana dia sebagai anggota dan keahliannya sistem informasi. Adapun tenaga ahli yaitu Insinyur Haji Taufik Jafar, keahlian reklamasi civil construction. Yang kedua Insinyur Hernawan Mahfuz MS sebagai anggota, di mana keahliannya itu hidrodinamika. Yang ketiga itu Santoso AMD. Keahliannya itu oceanografi. Yang keempat Yusuf Adam Priyohandono. Keahliannya geologi laut. Yang kelima Satria Indratmoko SSI. Keahliannya itu sistem informasi geografis atau GIS. Uh, yang keenam Budi Dwi Handoko ST. Keahliannya sebagai transportasi. Edward Tambunan SE, keahliannya itu di sosial ekonomi. Yang terakhir, Tugio SKM MSI, di mana dia sebagai anggota dan keahliannya ahli kesehatan masyarakat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.